Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Said Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Kaf. Kita sudah sampai di babut tayammum. Kita akan membahas bab tentang tayamum. Tayamum ini kita lakukan nanti ada beberapa sebabnya. Diperbolehkan tayamum. Nanti kita lihat. Ta'rifut tayammumi lughatan al-qasdu wa minhu qawlu syair. Tayammamtukum lamma faqadtu ulin nuha wa man lam yajid ma'an tayammama biturbi. Pengertian tayamum secara bahasa artinya memaksudkan, menyengaja. Perkataan syair yang mengatakan aku memaksudkan kepada kalian tatkala aku kehilangan orang yang berakal, dan barang siapa yang tidak menemukan air maka dia bertayamum menggunakan tanah yang ada debunya. Syar'an, secara syarak, arti tayamum itu adalah isalut turabi ilal wajhi wal yadaini min ayyi makanin biniyatin makhsusatin. Secara syarak tayamum itu artinya menyampaikan tanah atau debu, tanah yang ada debunya. Menyampaikan debu ke wajah dan tangan. Jadi anggota tayamum itu cukup wajah dan tangan. Artinya kalau misalnya nanti dia luka di kakinya, kemudian kakinya tidak bisa kena air. Nanti ada pembahasan seperti itu. Tapi cuma sebagai gambarannya, tetap yang diusap itu wajah dan tangan saja. Nggak ada yang lain tambah-tambahannya. Itu kalau tayamum. Min ayyi makan, dari mana saja dia mengambil tanahnya itu. Tapi di dalam mazhab kita Syafi'i bahwa mengambil tanahnya itu nggak boleh kalau dari misalnya dinding, itu nggak sah, atau dari kaca, atau dari pesawat, itu nggak bisa. Harus di ya bukan di tembok, bukan di jendela, bukan di situ. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Itulah pengertian tayamum sebagai gambarannya. Kemudian sekarang kita masuk ke ahkamut tayamum arba'atun. Hukum-hukum bertayamum ada 4. Ada kalanya hukum tayamum itu bisa jadi wajib. Kapan dia wajib? Bisa jadi mubah. Kapan dia mubah? Makruh dan juga haram. Yang pertama wajib. Idza khafal halak min isti'malil ma'. Wa idza faqadal ma'a hissan. Wajib kita bertayamum apabila dia khawatir daripada menggunakan air itu, khawatir nanti rusak badannya. Atau dia mungkin memang nggak bisa pakai air, nggak diperbolehkan pakai air di anggota badannya. Maka wajib dia bertayamum. Kalau dia pakai air nanti bisa diamputasi misalnya, atau kalau kena air bisa mati. Ya, wajib dia tayamum yang seperti itu, daripada dia akan mendapatkan kemudaratan yang lebih nantinya. Yang kedua, wajib juga orang bertayamum kalau memang nggak ada air sama sekali. Sama sekali nggak ada air. Gimana mau wudhu orang nggak ada air? Ya sudah, wajib dia bertayamum. Nanti kita lihat, tidak ada air itu ada dua macamnya. Tidak ada air secara hissi, ada juga tidak ada air secara maknawi. Artinya kalau tidak ada air secara maknawi, itu sebenarnya ada air. Cuma dikatakan tidak ada air karena secara maknawi ada air, cuma dia tidak bisa menggunakan air itu. Entah sebabnya, ada beberapa sebabnya. Sakitkah, atau airnya dijual dengan harga yang mahal, atau dibutuhkan kepada hewan yang terhormat. Nah, seperti itu. Itu namanya tidak ada air, seolah-olah tidak ada air, padahal ada. Itu namanya tidak ada air secara maknawi. Kalau hissi, benar-benar nggak ada air, sudah. Nah, begitu.
Kemudian yang kedua, hukumnya mubah bertayamum. Kapan itu mubah? Idza kana qadiran 'ala al-wudu' wa 'ala isti'malil ma' wa syira'ihi walakin wajadahu yubba'u bi aktsara min thamanil mithli. Wa kadzalika idza kana al-ma'u mafqudan awwal al-waqti wa 'alima aw ghalaba 'ala dhannihi wujuduhu fi akhir al-waqti. Boleh kita bertayamum, boleh-boleh saja kalau dia bisa wudu dan bisa menggunakan air dan bisa membeli air itu. Akan tetapi ternyata airnya dijual dengan harga yang tidak normal. Mungkin ceritanya ini lagi di mana dia kan beli air. Airnya mahal banget. Nah, padahal bisa dia beli, tapi harganya mahal. Itu boleh-boleh saja kalau kita mau tayamum. Demikian juga apabila boleh saja kita tayamum kalau misalnya di awal waktu itu nggak ada air, tapi kita yakin ada sangkaan kita nanti ada air di akhir waktu. Misalnya waktu zuhur sudah masuk di awal waktu. Dia mau sholat di awal waktu. Ternyata di awal waktu nggak ada air. Nah, dia tunggu boleh. Dia tunggu. Oh, mungkin nanti ada jam 2. Mungkin air ini datang. Mungkin kerannya ini nanti air pumpnya ini datang jam 2 mungkin nanti. Nah, ditunggu. Begitu. Boleh-boleh itu boleh saja dia bertayamum ya. Kama qala sahibu Safati Zubat, tayammumul muhditsi aw man ajnaba yubahu fi hadin wa hadin wajaba. Yang ketiga, makruh bertayamum i'adatu tayammum, yaitu mengulang tayamum, artinya mentajdid tayamumnya, memperbarui tayamum, enggak. Wudu saja yang diperbarui. Kemudian yang keempat, haramun ma'asihah. At-tayammumu biturabin maksubin. Haram tapi sah, yaitu bertayamum dengan debu yang dia gosok, yang dia curi, yang dia ambil tanpa izin pemiliknya. Nah, itu haram tapi sah. Wa ma'a adami shihhah idza kana al-ma'u mawjudan biduni mani'in. Haram dan tidak sah bertayamum kapan? Ada air dan dia bisa menggunakan air itu tanpa ada penghalang dari berbagai macam penghalang. Ya normal, keadaan normal bisa tayamum, tapi kok dia bisa tidak tayamum, bisa pakai air, tidak ada yang menghalangi, tapi kok dia tayamum, itu haram dan tidak sah tayamumnya seperti itu. Kemudian wa tayammumu yaqumu maqamal wudu' fil hadatsil asghar wa yaqumu kadzalika maqamal ghusli fil hadatsil akbar. Jadi di sini tayammum ini sama kedudukannya, artinya sama nilainya, kedudukannya dengan wudu di saat kita berhadas kecil. Sama. Juga tayammum ini menempati kedudukan mandi di saat kita hadas besar. Artinya, kalau misalnya nggak ada air, kemudian kita berhadas kecil, mau wudu, tayamum ini bisa pengganti wudu dalam hadas kecil kita itu. Kemudian kalau misalnya dia junub, ternyata nggak ada air, nah bisa dengan tayamum dia mandinya, menggantikan mandi. Nah, itu maksudnya. Bagaimana kalau misalnya nggak ada air tapi dia mau mandi junub, tayamumnya gimana? Apakah guling-guling di pasir? Enggak. Apakah semuanya badannya harus kena tanah, debu? Enggak. Cukup sama, yang kena cuma wajah dan tangan saja. Baik wudu maupun mandi, yang menggantikan itu tetap wajah dan tangan. Begitu. Kemudian al-farqu bainat tayammumain. Perbedaan di antara dua tayamum. Tayamum dari hadas kecil dan tayamum dari hadas besar. At-tayammumu 'anil hadatsil asghar yubtiluhu ma'a batalil wudu. Tayamum dari hadas kecil, sebabnya hadas kecil kita bertayamum, maka apa saja yang membatalkan wudu batal juga tayamumnya. Nah, misalnya dia bertayamum karena nggak ada air, dan untuk menggantikan hadas kecilnya, dia berhadas kecil, kemudian dia tayamum. Apa yang membatalkan wudu batal juga tayamumnya. Kentut, kencing, kemudian keluar satu dari 2 lubang, bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram, kemudian tidur, hilang akal.
Nah, itu sama kayak batal wudhu, sudah sama. Tapi yang kedua, at-tayammumu 'anil hadatsil akbar, bertayamum sebabnya adalah hadas besar, junub, la yubtiluhu ma'a batalal wudu wa inna ma yubtiluhu ru'yatul ma' ma'al qudrati 'ala istimalihi. Yang sesuatu yang membatalkan wudu itu tidak batal tayamumnya kalau dia bertayamum dari hadas besar, sebab hadas besar. Artinya kalau dia sudah misalnya junub, kemudian dia bertayamum, terangkat hadas besarnya, soal terangkat hadas besarnya, sudah, itu menggantikan hadas besarnya. Kemudian dia misalnya kencing, maka tidak membatalkan terangkatnya hadas besarnya. Artinya tetap sudah, nggak ada pengaruhnya itu. Dia kencing kah atau dia bersentuhan, tetap tidak ada pengaruhnya dengan hadas besarnya. Cuma pengaruhnya ya tetap dia harus bertayamum lagi nanti kalau mau sholat. Begitu. Bukan berarti, berarti nggak batal dong tayamumnya. Batal dari hadas kecil, tapi dari hadas besarnya itu yang nggak batal. Mudah dipahami ya maksudnya ya. Begitu. Yang membatalkan tayamum dari hadas besar itu adalah ketika ada air, berserta dia mampu untuk menggunakan air itu. Nah, itu yang membatalkan tayamum dari hadas besar. Nanti kita masuk ke sebab-sebab tayamum. Dia lihat air ya sudah, berarti dia harus pakai air. Nggak boleh dia batal tayamumnya itu, nggak boleh dia ulang lagi dia mandi gitu kan. Allah Subhanahu wa taala.